Jepang, yang dikenal sebagai negara adikuasa dalam bidang elektronik dan teknologi, kini semakin memperkuat diri dalam sektor militer dengan memperkenalkan berbagai senjata canggih. Negara ini memiliki pesawat tempur Mitsubishi F2 yang dilengkapi dengan radar canggih dan kemampuan membawa berbagai jenis senjata, serta kapal selam serang kelas Soryu yang sangat maju dengan kemampuan tempur tinggi dan desain siluman. Selain itu, Jepang juga mengoperasikan pesawat tempur F-15J, yang merupakan versi modifikasi dari F-15 Eagle dengan kemampuan superioritas udara, serta mengembangkan jet tempur generasi ke-6, FX, yang diharapkan dapat bersaing dengan jet tempur siluman dari negara lain. Di laut, Jepang memiliki kapal induk serbaguna Itsumo, yang juga berfungsi sebagai platform amfibi dan kapal induk darurat, meningkatkan fleksibilitas dalam menghadapi potensi ancaman, terutama dari Tiongkok. Dengan armada dan teknologi yang semakin maju, Jepang jelas siap untuk mempertahankan keamanan dan kedaulatannya di kawasan yang semakin tegang. Selain kekuatan udara dan laut, Jepang juga fokus pada modernisasi sistem pertahanan daratnya. Penguatan kemampuan militer ini didorong oleh ketegangan yang meningkat di kawasan Asia, terutama dengan Cina yang semakin agresif di Laut Cina Selatan dan Kepulauan Senkaku. Jepang mempersiapkan diri dengan membeli jet tempur canggih seperti F-35 dan mengembangkan armada kapal selam serta pesawat tempur generasi baru. Kapal induk seperti kelas Itsumo tidak hanya memperkuat kemampuan serangan dan pertahanan, tetapi juga memberikan fleksibilitas operasional dengan kemampuan untuk mengangkut pasukan, kendaraan, dan helikopter dalam situasi darurat. Dalam menghadapi potensi ancaman, Jepang juga meningkatkan kerjasama dengan sekutunya, terutama Amerika Serikat, untuk memastikan kesiapan respons yang cepat dan terkoordinasi. Dengan investasi besar dalam pertahanan dan teknologi, Jepang semakin menunjukkan kesiapannya untuk menghadapi tantangan yang ada di masa depan, menjaga stabilitas regional, dan memperkuat posisi strategisnya di kawasan Asia Pasifik. Jepang juga semakin mengintensifkan fokus pada pengembangan teknologi pertahanan yang lebih canggih, dengan penekanan khusus pada integrasi sistem kendali pesawat nirawak dan kecerdasan buatan AI dalam operasi militer. Jet tempur generasi ke-6, FX, dirancang dengan kemampuan untuk beroperasi bersama drone dalam skenario tempur yang lebih kompleks, memberikan keunggulan dalam hal pemantauan, serangan jarak jauh, dan kemampuan untuk mengendalikan ruang udara dengan lebih efektif. Selain itu, penggunaan material komposit dan teknologi siluman yang lebih maju akan memperkuat kemampuan jet tempur ini untuk menghindari deteksi radar musuh. Peningkatan kemampuan ini bertujuan untuk menanggapi ancaman dari negara-negara dengan teknologi militer tinggi, termasuk Cina dan Rusia, yang semakin memperkuat kekuatan militernya. Tak hanya itu, Jepang juga berencana untuk memperluas kemampuan serangan jarak jauh dan pertahanan udara dengan sistem rudal yang lebih canggih, memperkuat peran pasukan bela diri Jepang dalam menjaga kedaulatan wilayahnya. Semua langkah ini menunjukkan komitmen Jepang dalam memperkuat posisi militernya di dunia yang semakin dinamis dan penuh tantangan. Di samping peningkatan kekuatan militer konvensional, Jepang juga berfokus pada pengembangan kemampuan pertahanan siber dan teknologi komunikasi yang lebih aman untuk melawan ancaman dari dunia maya. Mengingat semakin banyaknya serangan siber yang ditargetkan pada infrastruktur vital, Jepang menyadari pentingnya memiliki sistem pertahanan digital yang andal untuk melindungi informasi sensitif dan menjaga kestabilan operasional militernya. Selain itu, dengan memperkuat kerjasama dengan sekutu-sekutunya, terutama Amerika Serikat, Jepang dapat memanfaatkan teknologi terbaru dalam perang elektronik dan sistem pengawasan satelit untuk mendeteksi dan merespons ancaman secara lebih cepat dan efektif. Jepang juga aktif dalam memperbarui dan meningkatkan doktrin militernya, berfokus pada kemajuan strategi operasi gabungan di berbagai medan pertempuran, termasuk di laut, udara, dan dunia maya. Dengan adanya pengembangan teknologi yang pesat dan strategi pertahanan yang terintegrasi, Jepang semakin siap untuk menghadapi tantangan masa depan, menjaga keamanan kawasan Asia Pasifik, dan melindungi kepentingan nasionalnya dari potensi ancaman baik dari dalam maupun luar wilayah. Selain itu, Jepang juga semakin memperkuat kemampuannya dalam hal pertahanan daerah perbatasan dan pulau-pulau terpencil yang menjadi sengketa, seperti Kepulauan Senkaku yang diklaim oleh Tiongkok. Dengan memodernisasi fasilitas pertahanan di kawasan ini, Jepang dapat menanggapi potensi eskalasi yang dapat terjadi di wilayah tersebut. Penguatan sistem pertahanan rudal, seperti Aegis Ashore, dan peningkatan patroli udara serta angkatan laut yang lebih terkoordinasi memberikan kemampuan lebih dalam mempertahankan kawasan maritimnya yang vital. Di sisi lain, Jepang juga terus bekerja sama dengan negara-negara tetangga dan organisasi internasional untuk meningkatkan diplomasi pertahanan, sambil tetap menjaga keseimbangan antara ketegasan militer dan upaya untuk mencegah konflik terbuka. Jepang semakin sadar akan pentingnya aliansi militer global, terutama dengan Amerika Serikat,
yang tidak hanya memberikan kekuatan militer tambahan, tetapi juga memperkuat posisi Jepang dalam arena geopolitik internasional. Dukungan Amerika terhadap Jepang dalam menghadapi ancaman dari China dan Rusia juga semakin meningkatkan posisi tawar Jepang dalam percakapan internasional. Selain itu, Jepang juga berinvestasi dalam kemampuan pasukan darat dan sistem pertahanan anti-misil untuk melengkapi armada udara dan lautnya. Semua ini menunjukkan bahwa Jepang tidak hanya mengandalkan kekuatan tradisionalnya, tetapi juga mengadopsi pendekatan militer yang lebih modern dan beragam, memastikan mereka siap menghadapi tantangan yang terus berkembang di dunia yang semakin tidak stabil. Tak hanya dalam aspek militer, Jepang juga berusaha untuk memperkuat pertahanannya melalui inovasi dalam riset dan pengembangan teknologi pertahanan yang lebih canggih. Mereka berfokus pada pengembangan sistem senjata berbasis energi terarah, serta pengembangan senjata hipersonik yang semakin menjadi perhatian dalam berbagai percakapan strategis global. Jepang, yang sudah lama menjadi pelopor dalam teknologi robotik dan otomatisasi, berencana untuk mengintegrasikan lebih banyak teknologi canggih ini dalam operasi militer untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko personel, dan mempercepat respons terhadap ancaman. Ini termasuk penggunaan sistem otomatis dalam pengawasan, pemantauan, dan bahkan dalam pengendalian senjata di medan perang. Dalam ranah diplomasi, Jepang juga memperkuat jalinan hubungan dengan negara-negara ASEAN dan negara-negara sekutu lainnya, baik di kawasan Asia maupun di luar Asia, untuk memastikan adanya kerjasama yang saling menguntungkan dalam menghadapi ancaman bersama. Hal ini tercermin dalam latihan militer gabungan, penyediaan bantuan kemanusiaan dalam skala besar, dan peran aktif Jepang dalam organisasi internasional yang fokus pada perdamaian dan keamanan global. Dengan pendekatan yang semakin terintegrasi, Jepang membangun fondasi yang kokoh untuk menghadapi potensi ketegangan atau konflik yang bisa muncul, sambil tetap menjaga komitmennya pada perdamaian dan stabilitas kawasan. Semua langkah ini menandakan bahwa Jepang, meski telah lama dikenal dengan reputasinya dalam teknologi sipil, kini semakin serius dalam membangun kekuatan militer yang lebih modern dan berkemampuan tinggi, memastikan mereka tidak hanya dapat melindungi kedaulatan mereka, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik dan dunia. Jepang juga semakin memperkuat pendekatannya dalam hal strategi pertahanan kolektif, terutama dengan memperluas kerjasama dengan negara-negara demokratis lain di kawasan Indo-Pasifik. Salah satu langkah signifikan adalah dalam memperkuat QAD, Quadrilateral Security Dialogue, yang melibatkan Jepang, Amerika Serikat, India, dan Australia. Melalui kerjasama ini, Jepang berusaha membangun front yang lebih kuat terhadap tantangan dari negara-negara seperti China, yang semakin memperlihatkan kekuatan militernya dan ambisi geopolitiknya di kawasan tersebut. Kerjasama ini mencakup berbagai inisiatif, mulai dari latihan militer bersama, pengembangan teknologi pertahanan, hingga memastikan kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan yang penuh sengketa. Di sisi domestik, Jepang juga melakukan penyesuaian dalam kebijakan pertahanannya, beradaptasi dengan lingkungan keamanan yang semakin kompleks.